Ya, pemirsa, langsung saja kita akan membahas topik kita untuk malam hari ini. Saya akan memperkenalkan dua orang narasumber saya untuk malam hari ini. Sudah ada wartawan senior, ini mungkin tidak asing lagi, Mas Budiarto Sambazi. Selamat malam, Mas Bas. Malam, Elvita. Dan yang cantik yang di sebelah saya ini sudah ada Mbak Rizka. Mbak Rizka ini adalah peneliti senior indikator. Selamat malam, Mbak Rizka. Selamat malam, Mbak Elvita. Ya, mungkin sebelum nanti kita melihat hasil survei lagi nih, Mbak Rizka, kita akan sedikit mereview tadi hasil survei yang sudah kita lihat juga, sudah kita tampilkan kepada pemirsa. Saya mungkin ke Mas Bas dulu. Mas Bas, kita berbicara tentang Gallup Incorporation. Sebenarnya seberapa kredibel sih Gallup ini? Oh, sangat kredibel. Sangat kredibel. Sangat kredibel, sudah hampir 1 abad ya melakukan survei-survei. Tapi khusus untuk survei masalah kebahagiaan ini, saya kira memang banyak yang melakukan, bukan hanya Gallup. Ya, termasuk juga majalah-majalah seperti Time, Newsweek, dan juga lembaga-lembaga seperti Letagum, lalu OECD. OECD ini menarik sebetulnya. Mereka mengeluarkan survei baru bulan Mei. Tapi khusus untuk negara-negara dengan ekonomi yang sejahtera ya, termasuk negara seperti Singapura. Kesimpulannya memang menurut mereka yang paling berbahagia itu Australia, justru ya, agak menarik. Tetapi di hasil yang baru ini, makanya memang banyak versi. Tapi kalau untuk posisi Indonesia sendiri sebenarnya, kalau dari overall ya, Mas Bas, Anda sendiri melihat apakah memang bisa dikatakan orang masyarakat Indonesia ini cukup bahagia sebenarnya? Kalau dari segi kultural memang betul, karena kita memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat, lalu juga kita umumnya religius ya, karena itu juga menjadi sebuah petunjuk ya, indikator bahwa kita tuh hidup tenang, nyaman dan lain-lain. Tapi kalau untuk ukuran ekonomi, kesejahteraan ya belum tentu kita dimasukkan ke dalam golongan yang bahagia. Tapi kita akan lihat dulu ini ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, kalau Anda sendiri sudah melihat, tadi kita juga sudah tampilkan hasil survei yang dikeluarkan juga oleh senior indikator dari Indikator Politik Indonesia. Apakah memang benar dari survei yang dilakukan orang Indonesia bisa dikatakan cukup bahagia saat ini? Pada saat itu kita ini sebelumnya saya jelaskan ini survei bulan November tahun 2010 yang mengambil responden adalah kaum muda 17 sampai 25 tahun, dan memang pada saat itu kita tanyakan secara umum apakah Anda memang bahagia dalam kehidupan Anda gitu. Memang untuk segmen anak muda 17-25 secara umum ya mereka mengaku bahwa mereka memang bahagia gitu, setidaknya pada saat survei itu dilakukan. Jadi sehingga ada 94% responden yang menganggap atau mengaku bahwa dia memang bahagia. Lalu bagaimana dengan hubungan dengan orang tua? Tadi kita juga ada hasil survei, tadi baru ada satu. Kita tampilkan pada pemirsa, masih ada lagi hasil survei selanjutnya. Hubungan dengan orang tua sendiri sebenarnya seberapa besar menentukan? Dari data survei juga kita lihat bahwa hubungan orang tua itu menentukan tingkat kebahagiaan dari kaum muda kita atau responden pada saat itu. Kalau kita lihat ke grafik yang tadi, sekitar 53%. 53% dari orang responden yang hubungannya baik dengan orang tua akan lebih bahagia, menyatakan bahwa mereka bahagia. Sedangkan kalau yang hubungannya buruk dengan orang tua ya lebih rendah dibandingkan yang hubungannya baik. Jadi memang peran keluarga dalam hal ini orang tua gitu sebagai social support ini memang sangat menentukan kebahagiaan. Oke, kita masih ada hasil survei lagi, kita masih akan melihat ini, Mas Bas, bagaimana sebenarnya hubungan antara orang tua dan anak-anak ini bisa menentukan kebahagiaan bagi sang anaknya sendiri. Kita akan lihat hasil survei yang selanjutnya. Ini adalah apakah orang tua Anda selalu mengatur apa yang Anda lakukan? Ini adalah jawabannya, ada 52% mengatakan iya, 47% tidak. Mungkin bisa langsung jelaskan ini Mbak Rizka dulu. Oke, jadi ini setuju atau tidak, benar atau salah, orang tua selalu mengatur apa yang harus Anda lakukan. 52 atau lebih dari separuh responden memang melihat bahwa orang tua mereka memang mengatur apa yang harus dilakukan. Kalau di usia 17 sampai 25 tahun, isu-isu yang berkembang biasanya mengenai karir, pilihan karir gitu. Kemudian juga
peran gender atau pasangan, saat itu mereka sudah mulai memilih pacar gitu, mungkin dalam hal ini orang tua juga ikut ambil bagian menentukan kamu sebenarnya cocok atau enggak, ibu atau bapak setuju atau enggak. Nah, di situ yang tadi memang dalam keseharian kita pun juga menyaksikan itu, bahwa orang tua ikut menentukan dalam beberapa keputusan hidup. Oke, baik. Kita akan lihat lagi hasil survei selanjutnya. Ya, ini adalah hasil survei kita selanjutnya. Dalam berdiskusi dengan orang tua, Anda lebih sering mengikuti pandangan sendiri. Menjawab benar ada 53%, dan yang menjawab salah ada 45%, 2% tidak tahu atau tidak menjawab. Kalau Anda sendiri melihat dari hasil survei ini, Mas Bas, sebenarnya apakah memang berdiskusi itu bisa menjadi jalan keluar untuk mencari kebahagiaan? Pasti beda dengan yang dulu zaman saya masih kecil. Zaman Siti Nurbaya ya? Katakanlah terakhir tahun 70-an lah ya. Orang tua masih dominan. Jadi cita-cita kita masih diatur. Sebaiknya jadi dokter, sebaiknya jadi insinyur. Tapi generasi saya